Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United akhirnya memberikan kontrak baru kepada pemain potensialnya Alejandro Garnacho. Pemain sayap itu mendapatkan kontrak berdurasi panjang hingga 2028. Garnacho tercatat sudah mendapatkan satu trofi di awal karirnya bersama Manchester United. Ia jadi bagian penting tim saat menjuarai Carabao Cup 2023. Seperti halnya sang manajer, para pendukung berharap Garnacho bisa punya masa depan yang cerah di Old Trafford. Sang pemain berharap bisa memenuhi ekspektasi klub. Garnacho bisa memberikan kesan yang bagus sejak promosi ke tim senior. Pemain asal Argentina ini digadang-gadang menjadi pemain elit suatu saat nanti. Untuk bisa mencapai level tersebut, jalan Garnacho masih panjang, usianya masih 18 tahun. Dan sementara masih jadi opsi rotasi di skuad The Red Devils. Manchester United punya peluang untuk meninggalkan Tottenham dengan skor 3-1 lewat peluang Bruno Fernandes. Namun peluang itu gagal menjadi gol dan United hanya bisa meratapinya. Meskipun berstatus tim tamu, MU bermain cukup bagus. Bahkan pada babak pertama United punya cukup banyak peluang mencetak gol. Sepanjang laga United hanya melepas 17 shoot dan hanya satu lebih sedikit dari upaya yang dilakukan Tottenham. Di antara 17 shoot yang dilepaskan Rashford dan kolega, 8 upaya mengenai target. Pada menit 57 United punya peluang beruntun. Pertama, Bruno Fernandes melakukan aksi gemilang dengan melewati back-back Tottenham. Hanya saja eksekusi akhir pemain 28 tahun itu hanya mengenai mistar gawang. Bola muntah hasil sepakan Bruno Fernandes jatuh di depan Aaron Wan-Bissaka. Sang bek kanan lalu menyundul bola dan dengan menjatuhkan diri. Hanya saja upaya Wan-Bissaka masih bisa digagalkan Ben Foster. Peluang yang didapatkan Bruno Fernandes terjadi tidak lama setelah United kebobolan dari gol Pedro Porro. Artinya jika peluang Bruno menjadi gol, skor bakal menjadi 3-1. United juga mendapatkan momen positif dan mungkin akan menang. Marcos Rojo mengaku emosi ketika tahu bahwa dirinya harus mendekam di bangku cadangan skuad Manchester United gara-gara Harry Maguire. Pada musim panas 2019, Manchester United memutuskan untuk memboyong Harry Maguire dari Leicester City. Ia dibeli dengan bandrol hingga 80 juta pound sterling. Perekrutan Maguire ini membuat situasi Marcos Rojo di MU semakin sulit. Sebab sebelumnya ia kerap absen karena sering cedera. Bos MU kala itu Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya sempat mengatakan kepada Rojo bahwa ia masih masuk dalam rencananya. Namun pada akhirnya Ole Gunnar Solskjaer jarang memainkan bek serba bisa itu gara-gara kedatangan Harry Maguire. Marcos Rojo mengenang tahun-tahun terakhirnya di MU. Ia mengaku pernah emosi kepada Ole. Pasalnya Solskjaer lebih memilih untuk memainkan Maguire ketimbang dirinya yang bermain lebih bagus. Rojo kini mengaku sangat senang melihat Maguire akhirnya tersingkir dari skuad utama karena kalah bersaing dengan kompatriotnya Lisandro Martinez. Marcos Rojo kemudian mengaku dirinya juga pernah melabrak Ole Gunnar Solskjaer gara-gara keputusannya untuk terus memainkan Maguire ketimbang dirinya. Padahal Maguire kerap membuat kesalahan di lini belakang. Marcos Rojo mengaku Ole Gunnar Solskjaer ternyata terpaksa harus memainkan Maguire sebab manajemen MU sudah terlanjur mengeluarkan banyak uang untuk memboyongnya. Proses penjualan klub Manchester United kini memasuki babak baru. Bankir asal Qatar Jassim bin Hamad Al Thani kabarnya sudah siap dengan tawaran fantastis yang menghadirkan rekor baru. Tidak seperti Ratcliffe yang membeli 50% saham MU, Jassim bin Hamad Al Thani enggan berbagi.
Sebaliknya, dia ingin menguasai 100% saham Setan Merah. Oleh karena itu, menurut laporan Mirror seperti dilansir dari Football Fancast, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani bakal meningkatkan tawarannya menjadi 4,5 miliar pound sterling atau setara 82,3 triliun rupiah. Angka tersebut penawaran Ratcliffe yang tetap pada kisaran 4 miliar pound sterling. Di luar itu, Jassim juga bersedia melunasi seluruh hutang Manchester United bila skenario ini terwujud. Jassim akan mencatatkan rekor penjualan klub yang saat ini dipegang oleh Dan Broncos. Tim NFL itu sebelumnya terjual dengan harga 4,65 miliar dolar atau setara dengan 3,72 miliar pound sterling. Tidak sedikit yang berharap proses penjualan MU segera berakhir. Legenda MU Gary Neville yang selama ini dikenal sebagai anti-Glazer bahkan khawatir dengan berlarut-larutnya proses negosiasi. Menurutnya, proses akuisisi MU justru akan jadi racun bila tidak rampung-rampung. Kiper Aston Villa Emiliano Martinez mengungkapkan dirinya menciptakan chaos alias kekacauan dalam beberapa sesi adu penalti, termasuk saat melawan Manchester United berkat masukan dari Lionel Messi. Kehebatan Emiliano Martinez dalam adu penalti juga tercatat tahun sebelumnya, tepatnya saat Aston Villa bertemu MU pada September 2021 lalu. Saat itu MU mendapatkan hadiah penalti pada menit 90+3. Ronaldo yang merupakan eksekutor utama United malah enggan mengeksekusi hadiah tersebut. Ia lantas digantikan oleh Bruno Fernandes, dan ternyata pemain asal Portugal tersebut gagal menaklukkan Emiliano Martinez. Kesuksesan MU memaksimalkan penalti tersebut membuat Emiliano girang. Ia lantas berselebrasi dan mencemooh fans Manchester United. MU sendiri akhirnya keok dengan skor 0-1. Satu-satunya gol Aston Villa dicetak oleh Courtney House pada menit 88. Emiliano Martinez lantas mengungkapkan apa yang terjadi di laga MU versus Aston Villa di Old Trafford itu. Ia mengaku menciptakan kekacauan di kubu MU karena merasa ada ketegangan yang terjadi di skuad tersebut gara-gara Cristiano Ronaldo menolak menjadi penendang penalti. Manchester United nampaknya tidak main-main dalam upaya mereka mendatangkan Harry Kane. Tim berjuluk Setan Merah itu siap memberikan gaji yang sangat besar untuk sang striker jika mau pindah ke Old Trafford. Menurut laporan The Sun, MU siap menggoda Harry Kane dengan gaji yang sangat tinggi. Mereka siap memberikan sang striker gaji sebesar 300.000 pound sterling per pekan. Gaji ini menjadikan Harry Kane sebagai pemain gaji tertinggi di skuad Setan Merah pada musim depan. Angka ini naik 50% dari gaji Harry Kane di Tottenham yang mencapai 200.000 pound sterling per pekan. Jadi MU berharap sang striker mau pindah ke Old Trafford. Legenda Manchester United Peter Schmeichel layangkan kritik pedas terhadap penampilan Tyrell Malacia pada laga kontra Tottenham Hotspur. Mantan kiper MU juga mengatakan bahwa lini belakang MU kian rentan usai kehilangan pilar utama mereka, Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Erik ten Hag sendiri memang menunjuk Luke Shaw dan Victor Lindelof sebagai pengganti Varane dan Lisandro Martinez yang tengah cedera. Akan tetapi Peter Schmeichel menilai itu merupakan keputusan yang kurang bijak karena duet tersebut dirasa kurang cocok, mengingat posisi natural Luke Shaw adalah bek kiri. Peter Schmeichel juga mengungkapkan kekesalannya pada Malacia karena dianggap sebagai penyebab terjadinya gol penyama kedudukan Tottenham. Berawal dari umpan lambung yang diantisipasi Malacia keluar dari posisinya dan tidak menjaga Harry Kane. Penyerang Tottenham tersebut dengan bebas berlari menusuk jantung pertahanan MU dan melakukan crossing indah kepada Son. Schmeichel menilai Ten Hag melakukan kesalahan fatal dengan memasukkan Malacia menggantikan Aaron Wan-Bissaka yang bermain solid. Manchester United gagal mempertahankan keunggulan 2 gol saat bersua Tottenham pada pekan ke-33 Premier League. Situasi tersebut bisa terjadi lantaran salah satunya karena pergantian pemain yang dibuat Erik ten Hag. Tottenham mendapatkan gol pertama pada menit 56 lewat Pedro Porro. Setelah itu United membuang peluang bagus saat eksekusi Bruno Fernandes mengenai mistar gawang. Pada menit 61 Erik ten Hag melakukan pergantian pemain.
Jadon Sancho dan Christian Eriksen ditarik keluar. Sebagai gantinya, Erik ten Hag memainkan Anthony Martial dan Fred. Sancho tampil bagus dengan 1 gol yang dibuatnya, sedangkan Eriksen mengontrol lini tengah dengan bagus. Owen Hargreaves punya pandangan yang sama dengan Ferdinand, namun Hargreaves bisa memahami pergantian yang dilakukan ten Hag. Mantan gelandang United itu menilai ten Hag butuh kaki yang lebih segar di lapangan. Rio Ferdinand mengklaim bahwa MU asuhan Sir Alex Ferguson akan menghabisi Manchester United binaan Pep Guardiola saat ini. Rio Ferdinand mengklaim bahwa Manchester United era tahun 2008 yang diperkuat nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney akan mengalahkan skuad Man City yang sekarang dengan skor telak 3-1. Berat, ini akan menjadi laga berat. Timnya Pep Guardiola susah dilawan. Kami dulu pernah dihancurkan oleh Barcelona asuhannya. Jadi tim ini dengan senjata yang mereka miliki, dengan Erling Haaland dan Kevin De Bruyne, saling bekerja sama dan akan menjadi lawan yang sulit, tapi saya rasa kami akan menang 3-1, ucap bek Man United itu, yang memicu gelak tawa dari pembawa acara BT Sport Jack Humphreys. Ketika ditanya apakah ia mampu mengawal Erling Haaland, Ferdinand menengok ke kantungnya dengan berseloroh, dia bakal masuk sana. Namun dalam nada yang lebih serius ia menambahkan, kami harus berjuang dan bersaing ketat dengan mereka. Mereka tim hebat dan Anda tidak bisa memungkiri itu. Anthony gagal menunjukkan performa impresif saat Manchester United berjumpa Tottenham. Bahkan pada salah satu momen pada laga pekan ke-33 Premier League, Erik ten Hag terlihat frustasi dengan Anthony. Performa Anthony terus mendapatkan sorotan pada musim 2022-2023 sebab winger 22 tahun tersebut sangat jarang tampil konsisten. Performanya acap kali turun pada laga-laga penting. Anthony jelas tidak tampil optimal pada duel lawan Tottenham. Tidak mengherankan jika Erik ten Hag menariknya keluar pada menit 71. Sementara itu pada babak pertama, Mirror mencatat satu momen yang membuat Erik ten Hag marah dengan frustasi dengan Anthony. Sang manajer marah dengan tidak senang dengan sikap Anthony ketika terjatuh. Anthony meminta tendangan bebas dari wasit usai terjatuh. Pemain asal Brazil itu tidak segera bangkit dan melanjutkan permainan. Dari pinggir lapangan, ten Hag marah. Setelah bola keluar, ten Hag terlihat makin kesal kepada Anthony. Beberapa penghargaan bergengsi yang berhasil dipersembahkan oleh Mohamed Kudus untuk Ajax adalah 2 trofi Liga Belanda pada tahun 2021-2022 dan 2020-2021 serta Piala Belanda 2020-2021. Hal tersebut dikarenakan telah mengoleksi 23 gol dan 9 assist dari total 80 pertandingan yang telah dilakoni bersama Arsenal di semua ajang. Melansir The Hard Tackle, catatan itu yang membuat MU tertarik untuk mendatangkan Mohamed Kudus. Terlebih lagi, Erik ten Hag selaku pelatih MU pernah bekerja sama dengan Mohamed Kudus ketika masih berada di Ajax Amsterdam. Keadaan itu tentunya masih sedikit keuntungan bagi MU menyaingi Arsenal dalam perburuan Mohamed Kudus dari Ajax. Meskipun kontrak pemain berpaspor Ghana tersebut dengan Ajax masih tersisa lebih kurang 2 tahun lagi, tepatnya 30 Juni 2025. Namun Kudus memiliki keinginan untuk meningkatkan level permainannya, mengingat dia masih berusia 22 tahun. Pasalnya Kudus diyakini bakal mencapai level permainan yang lebih tinggi jika bergabung dengan salah satu klub Liga Inggris.